Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Thayyib, kepada adik-adik santri kelas 11 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita terkait mata pelajaran al-hadis. Di kesempatan kali ini pembahasan materi kita sampai di hadis yang nomor 168, masih terkait dengan kitab Al-Janaiz. Nanti silahkan dibuka kitabnya dan disimak penjelasan yang Ustadz sampaikan. Baik, segera kita mulai. Nabda, hadis nomor 168 sebagaimana yang ada di kitab. An Abdillah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi'arfata id waqa'a an rahilatihi fawaqasadhu aw qala fa'awqasadhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsilu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya wa fi riwayatin wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu. Al-waqsu kasrul unuqi. Kita ulang lagi setelah itu dengan terjemahannya secara lengkap. An Abdillah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi'arafah id waqa'a an rahilatihi faqasadhu aw qala fa'awqasadhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya wa fi riwayatin wa la tukhammiru wajhahu wa la ra'sahu. Al-waqsu kasrul unuqi. Maknanya dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, ketika seseorang wukuf di Arafah, tiba-tiba dia jatuh dari tunggangannya, dari untanya, dan patahlah lehernya. Seketika itu meninggal di tempat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, wewangian. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, dan kafanilah dia dengan 2 lembar pakaiannya. Wala tuhannituhu, dan jangan diberi wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dengan mengucapkan talbiyah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan tutup wajah dan kepalanya, karena orang yang meninggal ini tadi masih dalam niatnya melakukan ibadah haji. Maka Nabi melarang dari menutup kepalanya. Kemudian juga tidak boleh memberi wangi-wangian, kecuali yang tadi dimandikan dengan tambahan daun bidara. Itu. Baik. Setelah itu kita masuk ke seperti biasa mufradat dan beberapa faidah yang terdapat di dalam hadis ini. Kita masuk ke yang mufradat dahulu. La tuhannituhu sebelumnya al-waqsu di sini kasrul unuqi, maknanya lehernya patah, ya. Leher patah karena dia jatuh dari hewan tunggangannya. Al-waqsu lehernya patah. Fawaqasadhu fa'awqasadhu, hewan tunggangan tadi karena jatuh mengakibatkan penunggangnya jatuh dengan lehernya patah. Itu makna dari al-waqsu. Baik. La tuhannituhu la tad'u tiba alaihi. Jangan
memberikan wangi-wangian kepadanya. La tuhannitu, tidak diberikan wangi-wangian. La tukhammiru ra'sahu, la tughattuhu, jangan menutup apa? Kepalanya. Tidak diberi wangian dan tidak ditutup kepalanya. Berbeda dengan kita mengkafani jenazah seorang muslim yang wafat atau meninggal selain dalam keadaan berihram. Karena ini tadi jenazahnya masih dalam keadaan apa? Berihram, yaitu wukuf di Arafah. Baik, kita ke hikmah atau fawaid. Yang pertama, masru'iyatul wukufi bi Arafah ala rahilah. Adanya syariat wukuf di Arafah dengan menggunakan hewan tunggangan. Di dalam konteks hadis ini tadi, beliau yang meninggal apa? Menggunakan unta. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Yang kedua, man badalal asbab al-mu'tada fi marqubihi fahalaka bisababi dzalikal marqub fa innahu la tajibu fi haqqihi diyatun liwarathatihi. Barang siapa yang sudah menyediakan semacam persiapan, di sini hewan tunggangan, kemudian orang yang menunggangi tadi karena disediakan misalnya tempat atau tumpangan atau makanan dan yang lainnya, di sini konteksnya adalah hewan tunggangan. Kemudian orang yang memakainya tadi itu apa? Suatu ketika menerima halangan, menerima apa? Cobaan, yaitu jatuh dari hewan yang tadinya ditunggangi. Disebabkan oleh apa? Tunggangannya, yaitu di sini konteksnya unta, sampai dia meninggal. Maka bagi orang yang telah menyediakan, meminjamkan tadi, tidak apa? Diwajibkan untuk membayar uang jaminan atau uang tebusan. Kemudian yang ketiga, man ta'adda alaihi syai'un min malihi fa innahu la yutalibu ghairahu bi dhamani talaf an-natij an dzalikal udwan. Maka siapa saja dari anggota keluarganya tadi, orang yang menaiki hewan tunggangan, yang menyewa atau dipinjami, kemudian orang tersebut meninggal dan keluarganya, kerabatnya tidak rela atau menuntut, maka dia tidak diperbolehkan untuk menuntut bagi orang yang telah menyediakan tadi, kecuali memang apa? Jaminan sebanyak yang terjadi di hewan tunggangannya, disebabkan oleh hewan tunggangannya tersebut sebagai ganti, bukan karena masalah apa? Orang yang menunggang tadi meninggal, tapi bi dhamani talaf an-natij an dzalikal udwan, karena sebab ini, kenapa ini kok keluarga saya yang telah kamu sewakan tunggangan, kemudian beliau yang wafat karena jatuh. Kenapa bisa jatuh? Ada masalah apa dalam hewan tunggangannya? Nah, itu dicari sebab, kemudian nanti diminta apa? Sebagai uang jaminan. Bukan yang karena wafatnya dari pihak keluarga tadi, tapi karena apa? Masalah yang ada di hewan tunggangannya. Dan tidak boleh melampaui batas. Hanya apa? Diperbolehkan mengambil uang tebusan dari kerusakan atau yang menyebabkan orang tersebut apa? Jatuh kemudian meninggal. Maknanya kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, masru'iyatul ghusli bil ma'i wasidri. Disyariatkannya ketika memandikan jenazah dengan menggunakan air dan daun bidara. Faedah berikutnya terkait dengan penjelasan kosakata igsiluhu dhahiruhu al-wujub. Igsiluh di sini artinya sebagaimana yang kita baca tadi di dalam nas hadis, mandikanlah. Secara zahir makna ini menunjukkan wujub, wajib dilaksanakan. Li'annal amra yufidu dzalik, karena memang dalam ilmu usul fikih igsiluh itu
lafadznya menunjukkan atau mengandung makna apa? Sebuah kewajiban untuk segera dilaksanakan. Wa hadza madzhabul jumhur, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Igsiluhu, kemudian faedah berikutnya mutlak, secara mutlak, li'annahu lam yuzkar adadul marrat fayadullu dzalika ala annahu yata'atta bi ghuslatin wahidah. Lafaz igsiluhu di sini yang memang para ulama mayoritas mengatakan untuk menunjukkan makna wajib, kewajiban, tapi juga bentuknya mutlak, bukan muqayyad, tidak terikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mutlak di sini tidak menyebut berapa kali apa bilasan, berapa kali jumlah dimandikannya. Yang penting dimandikan. Maka boleh untuk hanya sekedar apa? Dimandikan dengan sekali guyuran air atau basuhan air, karena sifatnya mutlak, ya. Wa qala ta'ifatun, dan sebagian ulama berpendapat innahu la yata'atta illa bi thalathi ghusalat. Dia apa? Dimandikan tidak melebihi dari 3 kali apa? Basuhan atau 3 kali siraman air. Wal qaulul awal adhar. Adapun pendapat ulama yang pertama, dengan sekali basuhan, sekali siraman air ketika memandikan jenazah itu lebih apa? Lebih pas atau lebih apa? Cocok secara makna. Faidah berikutnya, wa kafinuhu fi saubaih, dan kafanilah dia dengan 2 lembar pakaiannya. Yufidu dzalika annal muhrim yukaffanu fi thiyabil lati huwa fiha. Hal ini menunjukkan bahwasannya orang yang meninggal dalam kondisi sedang berihram, maka dikafaninya dengan baju atau pakaian yang telah dia pakai itu, ya. Jadi orang yang sedang menunaikan ibadah haji dalam posisi dia berihram, maka pakaian untuk mengkafani jenazah tersebut yaitu tadi pakaian yang dia pakai ketika ihram. Kemudian faidah berikutnya, la tuhannituhu la tad'u alaihi anwa'atib. Jangan kalian taburkan kepadanya apa? Bentuk wangi-wangian atau parfum. Wadzalika li'annahu muhrimun, karena dia dalam keadaan berihram. Dalam ihram termasuk ada beberapa larangan, diantaranya tidak boleh memakai wangi-wangian. Wa huwa ra'yu jumhuri ahli ilmi, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama ahli ilmu. Kita masuk, ini saya baca aja ya, karena terkait dengan masalah usul fikih dan fikih, sedangkan materi kita terkait dengan hadis. Nanti kalau ada poin-poin penting akan kita jabarkan. Wa qala Malikun innal muhrim idza mata fa hukmuhu hukmu ghairihi minal mauta. Wa qala an haditsil babi annahu khabarun wahidun mukhalifun lil qiyasi. Wa sawabu anna khabarul wahidi hujjatun yu'malu bih. Wa mimma tuqarriru wa mimma taqarraru indal usuliyyin annal qiyasa mata kana mukhalifan lidalilin syar'iyyin udda qiyasan fasidal i'tibar. Ini ada perbedaan pendapat terkait dengan hukum jenazah yang dalam kondisi berihram, terutama antara pendapatnya mayoritas ulama dengan beberapa ulama. Di sini disebutkan pendapatnya Imam Malik, yang masing-masing memiliki apa? Dalil yang kuat. Baik, kita langsung ke faidah berikutnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sesungguhnya di hari kiamat kelak, orang tadi yang meninggal ketika berihram akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mengucapkan talbiyah. Yadullu ala annal muhrim idza mata fa inna ihramahu la yazalu bagian. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya apabila orang yang sedang melakukan ibadah haji dalam kondisi berihram, seketika itu dia meninggal atau wafat, maka tetap dianggap menunaikan atau sedang melanjutkan ibadah hajinya itu sampai hari
kiamat, atau pahalanya masih apa terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal, tapi niatnya itu masih apa tertulis. Faedah berikutnya, wa yu'khadhu minal hadisi annal muhrim al mayyit kadzalika huwa mamnu'un min baqiyatil umur allati tuhramu 'alal muhrim mislu lubsul mahid wa qassul adzafir wa qashshis sya'r wa nahwi dzalik. Bisa disimpulkan dari hadis ini juga bahwasannya seorang mayit yang meninggal dalam keadaan berihram, sebagaimana orang yang berihram itu ketika masih hidup memiliki beberapa larangan atau hal yang dilarang dilakukan ketika dalam kondisi berihram. Nah, hukumnya sama diberikan kepada ketika dia masih hidup dan ketika dia masih atau ketika dia sudah wafat. Di antara hal yang dilarang tersebut adalah memakai pakaian yang berjahit, kemudian memotong kuku, dan diantaranya adalah memotong atau mencukur rambut dan semisalnya. Itu tidak boleh. Baik yang dalam kondisi sehat, masih hidup, menjalankan prosesi ibadah haji, manasik, ataupun ketika itu di tengah jalan dia tiba-tiba wafat atau meninggal, tetap berlaku hukumnya, yaitu larangan-larangan berihram. Di antaranya memakai pakaian yang berjahit, kemudian memotong kuku, dan di antaranya juga mencukur rambut. Faidah terakhir, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, dan janganlah kalian menutup wajah dan kepalanya. Ukhidha minhu annal muhrim al hayyi la yajuzu lahu an yughatiya wajhahu. Itu diambil dari dasar bahwasannya orang yang hidup ketika melakukan ibadah haji dalam keadaan berihram, ketika hidupnya tidak boleh menutup wajahnya. Maka sebagaimana ketika dia hidup dalam kondisi berihram tidak diperbolehkan menutup wajahnya, maka sama halnya ketika dia wafat juga tidak boleh ditutup wajahnya. Fala yajuzu lahu an yughatiya wajhahu bikam mamat. Begitu pula ketika sudah meninggal tidak boleh ditutup wajahnya dengan jenis atau dengan sesuatu apapun, entah itu dengan sorban, entah itu dengan kain atau dengan selendang, itu tidak boleh. Wa qalat ta'ifatun bi anna lafdhata wajhahu syadzah, dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya lafaz wajhahu itu syadzah. Lafadznya syadzah. Lafadznya bisa dibilang ambigu, memiliki makna yang tidak tetap, yang berbeda dari makna yang seharusnya dipahami oleh sebagian ulama yang lain. Kemudian waqala ta'ifatun, dan ulama yang lain mengatakan bi anna hadza khassun bil muhrim al mayyit. Nah, ini termasuk beberapa pendapat ulama ya. Berarti ini terkait dengan fikih, yaitu hukum tadi, yaitu boleh tidaknya menutup wajah atau kepala bagi jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram. Maka di sini pendapat yang ketiga itu hanya khusus bagi orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Wa dzalika annal muhrimal hayya yumkin an yughatiya wajhahu biduni an yughatiya syai'an min ra'sihi. Karena hal itu diambil kesimpulan dari orang yang hidup kemudian dia melakukan prosesi manasik haji berihram, dia mungkin bisa menutup wajahnya dengan selain kain atau dengan tangannya misalnya, atau yang lainnya, atau dengan segala sarana, atau misalnya menggunakan kacamata, dia tutup matanya, kemudian juga menggunakan payung. Nah, itu tidak menjadi permasalahannya. Ini menurut pendapat tadi ulama mazhab ketiga yang mengatakan bahwasannya hal atau permasalahan tidak diperbolehkannya menutup wajah atau kepala jenazah ketika wafat dalam kondisi ihram, tetapi hal itu berbeda
bagi orang yang hidup. Ya tetap diperbolehkan misalnya menutup wajahnya dengan menggunakan tangan atau menggunakan kacamata atau semacam payung untuk melindungi diri dari terik matahari. Itu tadi. Toyib. Itu tadi materi kita kali ini. Ada beberapa poin-poin penting ya, tapi sebetulnya itu berkaitan dengan pelajaran fikih. Tapi kita sudah tadi membahas tentang makna yang sesuai dengan materi pelajaran kita terkait dengan kitab Al-Janaiz, yaitu orang yang wafat dalam kondisi berihram. Baik. Selesai. Naktafi bihadzalika aqulu qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.